Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gega Trafigo Facapatagi dengan NIM 20108530119. Izin untuk mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Upaya Nation Branding Indonesia di Amerika Serikat melalui program Co-Branding Diaspora Restoran. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Gastrodiplomasi menjadi salah satu instrumen soft power yang memanfaatkan makanan sebagai alat untuk memperkenalkan budaya dan mewakili identitas suatu negara. Melalui gastrodiplomasi, pemerintah dapat membangun nation branding yang positif di mata internasional. Citra yang baik tersebut dapat berpotensi dalam meningkatkan pariwisata dan perekonomian suatu negara. Pada tahun 2018 yang lalu, pemerintah Indonesia menginisiasi sebuah program yang bernama Co-Branding Diaspora Restoran dan bekerja sama dengan 100 restoran diaspora di seluruh dunia. Program ini terinspirasi oleh kesuksesan gastrodiplomasi Thailand pada program Global Thai pada tahun 2002 yang lalu, di mana Thailand sukses menjadi negara pelopor gastrodiplomasi di dunia. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan restoran-restoran diaspora Indonesia dengan menunjukkan citra nasional. Restoran diaspora berperan sebagai agen diplomasi yang mempromosikan dan menciptakan pemahaman terhadap warisan budaya Indonesia ke kancah internasional. Penelitian ini berfokus pada program co-branding diaspora restoran di Amerika Serikat. Sekitar 10 restoran diaspora Indonesia di Amerika Serikat terpilih menjadi mitra kerjasama dan menjadikan Amerika Serikat menjadi negara keempat dengan jumlah restoran diaspora Indonesia terbanyak di dunia. Selain kehadiran diaspora yang signifikan, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki hubungan diplomatis yang panjang, sehingga program ini menjadi cara efektif untuk memperkuat hubungan bilateral. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memaksimalkan potensi kuliner yang dimilikinya sebagai alat nation branding dan percaya bahwa program ini dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat identitas nasional. Rumusan masalah. Indonesia sudah cukup tertinggal dalam mempromosikan kulinernya ke tingkat global. Sebagai negara yang mendapatkan julukan Mother of Spices, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dalam memaksimalkan potensi kulinernya sebagai upaya untuk mengimbangi negara lain dan menaikkan reputasi Indonesia di mata masyarakat internasional. Namun, terdapat kesenjangan antara tujuan program co-branding dengan hasil yang diharapkan dalam upaya membangun nation branding di kancah internasional. Dan selama periode pertama, program ini belum berjalan dengan optimal dan pengaruhnya terhadap nation branding Indonesia. Pertanyaan penelitian. Bagaimana upaya nation branding Indonesia dan Amerika Serikat melalui program co-branding diaspora restoran? Tujuan penelitian. Untuk menjelaskan tentang upaya nation branding Indonesia dan Amerika Serikat melalui program co-branding diaspora restoran. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi peneliti dan membaca dalam mengkaji isu-isu seputar hubungan internasional sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi terutama yang berkaitan dengan nation branding, gastrodiplomasi Indonesia, dan juga diaspora. 2. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan memberikan rekomendasi bagi perumus kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gastrodiplomasi sebagai strategi untuk mencapai kepentingan nasional dan memperluas pemanfaatannya sebagai bagian dari upaya nation branding. Studi pustaka. Kerangka konseptual. Nation branding. Penelitian ini menggunakan konsep nation branding dari Simon & Holt, di mana nation branding itu merupakan sebuah usaha yang dilakukan suatu negara untuk membangun citra atau reputasi positif di mata masyarakat internasional. Menurut Simon & Holt, nation branding itu bisa menjadi salah satu strategi yang efektif dalam membangun citra negara. Citra atau reputasi yang baik tersebut dapat dicapai melalui kerjasama yang harmonis antara pembuat keputusan, sektor swasta, dan juga masyarakat lokal. Simon & Holt mengemukakan konsep The Hexagon of Competitive Identity Nation Branding, yang mana konsep ini menjelaskan bagaimana suatu negara itu dapat membangun persepsi positif di mata publik asing dan mengembangkan reputasi yang sesuai dengan tujuannya. Konsep ini juga dikenal sebagai Holt Hexagon, di mana terdapat 6 elemen Nation Brand Index yang harus dipahami dan diterapkan oleh suatu negara untuk mengembangkan dan meningkatkan reputasi yang sesuai dengan tujuannya, antara lain terdiri dari governance, export, tourism, investment and immigrations, culture and heritage, dan yang terakhir adalah people. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Batasan penelitiannya adalah dalam rentang waktu dari tahun 2018 hingga 2023 dengan unit analisis yaitu upaya nation branding Indonesia dan unit eksplanasi program co-branding diaspora restoran di Amerika Serikat dengan level analisis negara atau stage. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data sekunder. Teknik analisis data. Yang pertama, peneliti mengumpulkan data-data dan fakta untuk pendukung pertanyaan penelitian. Yang kedua, data yang ditemukan nantinya diinterpretasikan dan disajikan kembali dalam bentuk analisis dengan menggunakan kerangka konseptual. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, Nation Branding Indonesia di Amerika Serikat. Bab 3, Program Co-branding Indonesia Diaspora Restoran. Yang keempat, upaya Nation Branding Indonesia di Amerika Serikat melalui program Co-branding Diaspora Restoran. Dan yang bab kelima adalah penutup. Bab 2, Nation Branding Indonesia di Amerika Serikat. Yang pertama, sejarah Nation Branding Indonesia. Jadi, Nation Branding di Indonesia mulai dikenal pada tahun 2000-an lewat kampanye Visit Indonesian Years, di mana gagasan ini awalnya masih terbatas pada upaya meningkatkan sektor pariwisata melalui promosi citra budaya dan alam Indonesia yang kaya. Kemudian pada tahun 2011, pemerintah Indonesia juga meluncurkan kampanye Wonderful Indonesia sebagai strategi nation branding baru yang lebih terstruktur dan juga konsisten. Kampanye ini tidak hanya fokus pada promosi pariwisata, tapi juga menjadi simbol diplomasi publik Indonesia di mata dunia. Perkembangan selanjutnya, nation branding Indonesia mulai menyentuh aspek diplomasi budaya, di mana program-program seperti gestur diplomasi dan pertukaran pelajar, termasuk beasiswa KNB, Kemitraan Negara Berkembang, di mana program ini digunakan sebagai alat untuk memperkuat citra positif Indonesia di dunia melalui makanan, seni, dan juga budaya. Indonesia mencoba menanamkan kedekatan emosional dengan masyarakat negara lain. Selanjutnya, dinamika hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat dalam konteks gastrodiplomasi. Yang pertama, dari segi sektor kuliner, gastrodiplomasi digunakan untuk memperkenalkan nilai budaya, identitas nasional, dan potensi ekonomi Indonesia melalui kuliner khas Nusantara. Makanan khas Indonesia seperti rendang, sate, gado-gado, dan nasi goreng kini semakin dikenal di beberapa kota besar di Amerika Serikat. Melalui festival kuliner, bazar diplomatik, dan restoran diaspora, kuliner menjadi media komunikasi budaya, di mana hal tersebut berperan besar dalam membangun ketertarikan publik Amerika Serikat terhadap Indonesia. Ini sejalan dengan konsep nation branding melalui budaya yang diuraikan oleh Simon & Holt. Dari sektor pariwisata, Amerika Serikat merupakan salah satu mitra pariwisata terbesar bagi Indonesia. Tercatat kedua negara telah menjalani hubungan selama lebih dari 70 tahun. Amerika Serikat menjadi mitra pariwisata utama untuk promosi Wonderful Indonesia, di mana melalui acara seperti Turnamen of Roses pada tahun 2014, dan pada kegiatan tersebut Indonesia memperoleh penghargaan Director Trophy, di mana partisipasi Indonesia dalam acara TOR ini memegang peran penting dalam upaya promosi pariwisata Indonesia agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asal Amerika Serikat di tahun berikutnya. Dan di sektor ekonomi, hubungan kedua negara telah mengalami diversifikasi yang signifikan, di mana dengan meningkatnya peran ekonomi kreatif sebagai pilar baru dapat menjadi sarana Indonesia untuk memperluas kerjasama strategis sekaligus menegaskan posisi budaya nasional di panggung global. Amerika Serikat merupakan mitra dagang utama Indonesia dan memiliki ekosistem ekonomi kreatif yang matang. Terlebih, pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatik di AS aktif mendorong diaspora kreatif Indonesia di Silicon Valley dan Hollywood untuk menjadi jembatan penghubung, di mana mereka berperan sebagai mentor, investor, hingga duta budaya informal. Sinergi ini memperluas pengaruh Indonesia dalam ekosistem kreatif global dan berperan dalam penguatan nation branding Indonesia tersendiri. Selanjutnya, bentuk dan upaya nation branding Indonesia di Amerika Serikat. Yang pertama, ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya adalah 30 ikon hidangan tradisional Indonesia atau IKTI pada tahun 2011 dan co-branding diaspora restoran pada tahun 2018.
Yang kedua, upaya yang dilakukan oleh aktor non-pemerintah. Contohnya adalah diplomasi rendang pada tahun 2010 dan juga International Food Society pada tahun 2015 hingga 2017. Bab ketiga, program co-branding diaspora restoran. Definisinya adalah program ini merupakan strategi integratif dalam nation branding yang melibatkan kemitraan antar negara dengan restoran milik diaspora sebagai media promosi identitas nasional. Sejarahnya, Indonesia mulai mengembangkan gastronomi sebagai bagian dari strategi hubungan luar negeri pada awal dekade 2010, yaitu promosi budaya melalui makanan khas Nusantara. Program co-branding diaspora restoran sendiri resmi diluncurkan oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2018 sebagai bagian dari strategi memperkuat nation branding. Pada tahun 2021, strategi co-branding diperluas lewat program besar bertajuk Indonesia Spice Up the World atau ISUTW dengan menargetkan pembukaan 4.000 restoran Indonesia di mancanegara hingga 2024. Serta peningkatan ekspor bumbu dan juga makanan olahan khas Indonesia. Tujuan dan manfaat dari program ini adalah tujuannya untuk memperkuat citra nasional atau nation branding, mendukung diplomasi melalui kuliner atau gastrodiplomasi, memberdayakan ekonomi diaspora, dan mendorong ekspor produk lokal. Manfaatnya adalah asosiasi nilai positif antar brands, peningkatan promosi wisata, peningkatan identitas budaya pada diaspora, dan menciptakan narasi budaya yang autentik. Implementasinya, restoran-restoran mendapat hak penggunaan label Wonderful Indonesia dan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Dan yang kedua, restoran diaspora yang tergabung dalam program mendapatkan sejumlah fasilitas seperti bantuan promosi saat event internasional, seperti pameran pariwisata dan juga festival budaya, pelatihan pengelolaan brand, serta bantuan logistik untuk suplai bahan makanan khas Indonesia. Dan selanjutnya adalah penyediaan toolkit branding visual seperti papan logo Wonderful Indonesia dan materi kampanye digital oleh pemerintah. Selanjutnya adalah pihak yang terlibat. Pertama ada pihak Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang kedua ada Restoran Diaspora Indonesia. Yang ketiga ada Indonesia Diaspora Network. Dan keempat ada Kementerian Luar Negeri di KBRI KJRI. Selanjutnya media lokal dan influencer global. Selanjutnya adalah komunitas konsumen dan juga diaspora di negara tujuan. Selanjutnya akademisi dan lembaga penelitian, dan yang terakhir adalah organisasi internasional dan mitra multilateral. Bab yang keempat, upaya nation branding Indonesia di Amerika Serikat melalui program co-branding diaspora restoran. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan konsep Anhalt hexagon, di mana terdapat 6 elemen yang harus dianalisis. Dan yang pertama adalah dimensi governance atau tata kelola, di mana pemerintah sebagai fasilitator dan kolaborator menunjukkan tata kelola yang progresif. Jadi, dimensi governance ini mencerminkan persepsi global terhadap sebuah sistem, kompetensi dan juga transparansi, dan tanggung jawab pemerintah suatu negara. Melalui program co-branding diaspora restoran, pemerintah Indonesia menampilkan wajah pemerintahan yang progresif dan suportif terhadap warganya di luar negeri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif meluncurkan program tersebut sebagai strategi gastrodiplomasi yang dikaitkan dengan nation branding. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya berfokus pada promosi top down, tapi juga mendukung inisiatif masyarakat secara inklusif. Restoran diaspora seperti Bali Kitchen di New York atau Sate Kampar di DC sering mendapat dukungan materi promosi dari Kedutaan Besar RI atau kantor konsulat jenderal, di mana hal ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir secara aktif dan berperan dalam membina relasi antar masyarakat dan mendorong soft power governance Indonesia. Melalui co-branding, pemerintah Indonesia memperkuat citra bahwa bukan hanya regulator, tapi juga sebagai fasilitator dan juga kolaborator dengan pengembangan bisnis warga negaranya di luar negeri. Ini meningkatkan persepsi global bahwa Indonesia memiliki tata kelola yang inklusif dan pro-rakyat. Selanjutnya,
Ketika restoran diaspora memajang label Wonderful Indonesia dan menerima kunjungan diplomatis, pesan yang disampaikan ke publik adalah bahwa pemerintah Indonesia aktif mempromosikan budaya dan usaha kecil rakyatnya atau UMKM. Ini membentuk persepsi bahwa Indonesia mendukung UMKM dan juga budaya secara serius. Aspek yang kedua adalah ekspor, di mana dimensi ekspor ini merujuk pada persepsi global terhadap produk dan jasa asal suatu negara. Merek nasional yang kuat mempengaruhi persepsi kualitas dan juga daya tarik komersial ekspor negara tersebut. Melalui program ini, pemerintah mengintegrasikan elemen promosi pariwisata dan juga produk ekspor, menjadikan restoran diaspora sebagai outlet promosi terpadu bagi citra dan juga produk Indonesia, seperti kopi, rempah, atau kerajinan tangan. Ketika restoran Indonesia di Amerika Serikat menyajikan rendang, sate, atau gado-gado dengan bahan impor dari Indonesia, maka secara tidak langsung mereka mendorong permintaan pasar terhadap bahan baku lokal. Selain itu, restoran diaspora juga menampilkan seni dan musik khas Nusantara sebagai bagian dari pengalaman makan, menciptakan asosiasi positif terhadap produk dan budaya Indonesia secara menyeluruh, sehingga menurut data dari Badan Ekonomi Kreatif atau BEK, kontribusi produk kuliner dan ekspor meningkat seiring dengan promosi melalui kanal diaspora. Keterlibatan langsung restoran diaspora dalam mendatangkan permintaan pada produk ekspor memperlihatkan efektivitas co-branding ini dalam mendongkrak volume dan juga persepsi produk ekspor Indonesia. Yang ketiga adalah tourism. Program co-branding diaspora restoran Indonesia di Amerika Serikat telah memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman awal tentang Indonesia sebagai destinasi wisata melalui jalur kuliner. Pengalaman mencicipi makanan khas Indonesia seperti rendang, nasi goreng, dan sate di restoran diaspora mendorong keingintahuan masyarakat Amerika terhadap asal-usul makanan tersebut, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan minat untuk berkunjung ke Indonesia. Narasi melekat dalam makanan berperan sebagai bentuk gastrotourism priming, yaitu membentuk keinginan untuk mengalami langsung kebudayaan di negara asalnya. Restoran diaspora itu juga sering memajang poster destinasi populer Indonesia seperti Bali, Raja Ampat, Borobudur, yang menciptakan visualisasi yang mendukung brand pariwisata nasional. Dengan menampilkan elemen visual destinasi tersebut, restoran tidak hanya menjual makanan, tapi juga membentuk persepsi bahwa Indonesia adalah tempat yang menarik untuk dikunjungi. Selanjutnya adalah aspek investment dan juga immigration. Enhal menyebut bahwa dimensi investment dan immigration sebagai persepsi global bahwa daya tarik suatu negara sebagai tempat untuk berinvestasi, bekerja, belajar, atau menetap. Dalam konteks ini, citra negara yang positif dapat menarik investor asing dari negara dan tenaga kerja global berkualitas, serta memperkuat kepercayaan dalam sektor ekonomi dan migrasi. Melalui program co-branding diaspora restoran, pemerintah memberi lisensi identitas resmi negara kepada restoran diaspora. Ini meningkatkan nilai kredibilitas dan profesionalisme restoran tersebut di mata investor, menjadikannya representasi sah dari kemampuan ekonomi Indonesia. Cerita sukses diaspora Indonesia tersebut memperkuat daya tarik Indonesia sebagai bangsa dengan talenta migran yang kompeten dan adaptif. Keberhasilan ini menciptakan narasi bahwa masyarakat Indonesia dapat menjadi aset sosial dan ekonomi di negara tujuan seperti Amerika Serikat. Selanjutnya, aspek culture dan heritage. Restoran diaspora Indonesia di Amerika Serikat memainkan peran sebagai agen budaya informal yang menjembatani masyarakat Amerika dengan identitas Indonesia. Keterlibatan diaspora sebagai dalam strategi niche branding berkontribusi besar dalam pembentukan persepsi budaya yang otentik. Kuliner seperti rendang, sate, nasi goreng tidak hanya dipromosikan sebagai makanan, tapi juga sebagai bagian dari warisan budaya yang mengandung nilai-nilai sejarah, etika, dan spiritualitas. Narasi mengenai asal-usul makanan juga sering menumbuhkan keingintahuan terhadap tempat asalnya, sehingga mendukung promosi wisata budaya Indonesia. Selain itu, desain interior restoran diaspora Indonesia seringkali mencerminkan elemen-elemen arsitektur tradisional, batik, dan ornamen lokal, di mana representasi visual seperti ini memperkuat pemahaman budaya dan membangun citra estetika Indonesia yang eksotis dan juga autentik.
Dan aspek yang terakhir adalah people atau masyarakat. Simon and Hall menyebut bahwa dimensi people berkaitan dengan kesan masyarakat suatu negara, termasuk keramahan, keterbukaan, kompetensi, dan kontribusi terhadap komunitas global. Program co-branding diaspora restoran Indonesia dan Amerika Serikat memainkan peran strategis dalam membentuk persepsi positif masyarakat Indonesia melalui wajah diaspora, pelaku kuliner, pekerja kreatif, dan pemilik usaha. Program co-branding diaspora restoran memberi legitimasi kepada restoran diaspora untuk mengasosiasikan bisnis mereka dengan identitas resmi negara. Ini menciptakan persepsi bahwa masyarakat Indonesia itu, bahkan di luar negeri, membawa kualitas, profesionalisme, dan ketertarikan dengan akar budaya mereka sebagai suatu bentuk soft power people-to-people diplomasi. Program ini juga memberdayakan diaspora sebagai duta informal Indonesia. Mereka menjadi contoh keberhasilan masyarakat Indonesia di negara maju, membuktikan bahwa orang Indonesia mampu berkompetensi di pasar global, baik dari sisi kuliner, manajemen bisnis, maupun adaptasi budaya. Restoran diaspora bukan hanya tempat makan, tapi juga pusat kegiatan komunitas Indonesia dan juga warga lokal. Acara seperti tembok komunitas, pertunjukan tari, dan diskusi budaya memperlihatkan keterbukaan masyarakat Indonesia dalam membangun relasi lintas budaya. Ini mendukung citra masyarakat Indonesia sebagai inklusif dan mudah bergaul. Dalam konteks global, masyarakat Indonesia kadang dihadapkan pada stereotip kuno atau citra negatif, di mana melalui interaksi langsung dengan diaspora yang ramah dan profesional di restoran, publik Amerika Serikat mendapat kesan baru yang lebih segar dan autentik tentang orang Indonesia yang lebih manusiawi, progresif, dan juga cerdas. Bab 5 penutup. Kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan beberapa upaya nation branding di Amerika Serikat melalui program co-branding diaspora restoran. Program ini berhasil memenuhi Nation Brand Index dan memperkuat nation branding Indonesia di Amerika Serikat melalui 6 dimensi and whole hexagon. Dan program ini menunjukkan bahwa kuliner itu dapat menjadi salah satu alat yang efektif dalam membangun citra positif suatu negara di mata dunia. Adapun saran untuk penelitian ini adalah saran akademis. Diperlukan studi lanjutan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang program ini terhadap nation branding Indonesia. Dan saran praktisnya adalah memperkuat dukungan promosi terpadu, pelatihan untuk restoran diaspora, dan penyediaan materi visual yang konsisten. Sekian presentasi dari hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Upaya Nation Branding Indonesia di Amerika Serikat melalui program co-branding diaspora restoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.